Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewin Melani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di UIN Raden Mas Said, Surakarta. Saya sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam di SDIT Smart Cendekia, Karanganyar, Klaten. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Tabok satu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pantang menyerah, Allahu Akbar. Sebelum kita akan mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Ayo tangannya diangkat, Mas Albi. Kepalanya ditundukkan, Mbak Zahra. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ustazah presentasi dulu. Yang Ustazah panggil namanya silakan. Mas Afan Arbi, Aidan Gozi, Alfi Rashid Al-Ghifari, Aldebaran Ahtarofa, Al-Mahira Fatih Rozak. Oke. Kemudian Mbak Anggita Novara, Arjuna Anam Prasetya, kemudian Mas Aufa Zaki Al-Mahir, Hanifah Kotrunada, Halifah Saki Jania Putri. Enggak berangkat ya, berarti izin. Untuk semakin menambah nasionalisme kita terhadap negeri kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan diikuti secara bersama-sama. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo. Oke, cukup. Terima kasih. Nah, itu tadi lagu untuk pembangkitan nasionalisme kita ya. Kemudian sebelum kita akan masuk mulai belajar, saya akan mengingatkan dulu materi yang kita pelajari pertemuan yang kemarin. Masih ingat? Apa? Yaitu tentang menyatakan penyesalan dan meminta maaf. Meminta maaf itu apa? Ada yang tahu? Apa? Menyatakan penyesalan, betul. Nah, dalam menyatakan penyesalan itu ada beberapa, ada adabnya atau ada beberapa. Yang pertama apa? Apa? Tidak mencari alasan, betul. Kemudian yang kedua, tidak mengulangi. Yang ketiga, dilakukan dengan tulus, betul. Apa lagi? Apa lagi? Apa? Ikhlas. Kemudian hari ini kita akan mempelajari bab 4. Bab 4 yaitu tentang halal dan haram. Halal dan haram. Nah, sebelum masuk ke bab materinya, Ustazah mau tanya dulu. Pernah nggak kalian itu ketika membeli snack
minuman, makanan itu dicek komposisinya, dibaca. Kemudian banyak tanda-tanda yang di dalam buku snack, pernah nggak? Pernah nggak? Nah, ada yang pernah, ada yang enggak. Nah, kemudian di dalam bungkus snack itu pasti ada tulisannya apa? Sertifikasi halal. Ada tulisannya halal atau yang tidak ada. Kemudian setelah mengecek, ada yang tahu apakah itu yang namanya halal? Halal itu ya boleh dimakan. Halal ada apa lagi? Yang diperbolehkan. Kemudian haram, apakah itu haram? Ya, yang dilarang untuk dimakan, kemudian tidak diizinkan dilaksanakan. Nah, sebelum masuk materi ini Ustazah akan menyampaikan sebuah video pembelajaran. Silakan disimak. Silakan disimak video tersebut. Definisi halal dan haram. Definisi umum, halal adalah segala sesuatu yang atau dilarang oleh syariat Islam digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Dasar hukum halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dan diharamkan dalam Al-Quran adalah pasti halal dan haramnya. Selanjutnya masuk perbuatan buruk atau dolim kepada lingkungan dan bisa merugikan orang lain. Karena berawal dari perbuatan inilah terjadinya bencana yang menyengsarakan orang lain. Tetapi belum ada yang menghukuminya dengan haram. Sehingga banyak perbuatan yang merugikan diri, orang lain, dan lingkungan. Tetapi pelakunya tidak menyadari bahwa perbuatan seperti itu termasuk haram. Penetapan dalam konsumsi. Kesadaran masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk halal semakin meningkat. Untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPHI. Nah, kalian sudah menyaksikan video tadi, yaitu tentang definisi halal dan haram. Nah, dari definisi ini, coba dibuka di LKS kalian. Minta tolong dibacakan. Yang pertama, angkat tangan. Mas Ahmad, silakan dibacakan dulu definisi halal dan haram. 1. Silakan dibacakan. Kalian sering mendengar bahkan sudah mengetahui tentang halal dan haram. Hal tersebut bisa didapat dari kehidupan sehari-hari karena mendengar atau membaca. Untuk menetapkan pengetahuan dan pemahaman kalian tentang hukum halal dan haram, kita awali pembelajaran dengan pengertian atau definisi. 1. Definisi umum. A. Halal adalah segala suatu kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, halal artinya diizinkan atau tidak, dilarang atau diperbolehkan dengan sah. Ada juga yang mendefinisikan hukum halal adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa. Secara sederhana, halal diartikan boleh, dibolehkan, atau dibenarkan, dilaksanakan. Oke, cukup. Terima kasih. Nah, dari yang dibacakan Mas Ahmad tadi, dapat diketahui bahwa halal itu adalah sesuatu yang diizinkan. Diizinkan, dibolehkan, atau dibolehkan oleh syariat untuk dimakan, dipakai, atau digunakan. Ya. Nah, contoh yang halal itu pasti sudah ada, kalau di Indonesia pasti ada sertifikat halalnya. Tanda seperti itu. Kemudian haram itu adalah sesuatu yang tidak diizinkan, berarti kebalikannya. Tidak diizinkan, dilarang oleh syariat Islam. Kemudian yang menjadi dasar halal dan haram itu ada 3. Coba dibacakan dasar-dasar halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Siapa yang membacakan? Dasar hukum halal dan haram itu ada 3. Yang pertama silakan dibacakan Mbak Alma. Dibaca aja artinya, tidak apa-apa. Dibaca dasarnya.
Dasar hukum halal dan haram. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber ilmu utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang dihalalkan dalam Al-Quran maka juga pasti halalnya. Penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang Maha Tahu atau pas yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah tadi. Oke, dasar hukum yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu yang setiap hari kalian baca itu loh. Dasar hukum pertama orang Islam itu Al-Quran. Jadi kalau di Al-Quran dikatakan haram, otomatis dalam kehidupan kita nanti haram terus. Kemudian dasar hukum yang kedua itu adalah as-sunnah atau al-hadis. Hadis itu adalah yang dikatakan perbuatan atau perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis itu mengatakan halal, berarti itu halal. Kalau dalam hadis dikatakan oh bangkai itu haram, kemudian khamr itu haram, berarti itu juga haram. Ya, silakan dibacakan coba dasar hukumnya yang al-hadis. Sabiyu. Hadis atau as-sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam penetapan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Hadis atau as-sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksud oleh Al-Quran, menerangkan hukum yang tidak tersebut secara dalam Al-Quran, dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Ya, terima kasih Mas Abiyu. Nah, dasar hukum halal haram yang kedua itu adalah al-hadis. Nah, hadis ini fungsinya adalah menjelaskan Al-Quran. Dasar hukum yang pertama itu adalah Al-Quran. Yang ketiga adalah, silakan dibacakan Mbak Zahra. Berasal dari kata istihadah Yang keras. istihadan yang merupakan akar kata jahadah yang artinya adalah upaya atau kemampuan. Oke, terima kasih Mbak Zahra sudah dibacakan. Dasar hukum yang ketiga itu adalah ijtihad. Nah, ijtihad ini biasanya dikeluarkan oleh seorang mujtahid, orang yang membuat fatwa. Kalau di Indonesia itu namanya MUI. Nah, kalian sering mendengarkan yang namanya fatwa MUI bahwa sanhorek itu haram. Yang bertugas untuk membuat halal dan haram itu adalah MUI. Yang pertama dasarnya tadi, kalau menentukan makanan haram dan halal, dicari dulu. Yang pertama di dalam siapa? Al-Quran. Yang kedua, dasar yang kedua siapa? Hadis. Yang ketiga, ijtihad. Kalau di Indonesia namanya apa? Fatwa MUI. Selanjutnya adalah sebab-sebab halal dan haram. Nah, sebab-sebab halal dan haram itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, zatnya. Yang kedua, sifat. Yang ketiga apa? Proses. Nah, zatnya ini coba dibacakan bersama-sama. Dikatakan halal karena zatnya itu karena apa? Coba bersama-sama 1, 2. Oke, cukup. Nah, Al-Quran dikatakan apa saja? Bangkai, terus darah, dan babi. 2. Nah, sifatnya coba silakan dibacakan bersama-sama. Atau syirik oleh Allah. Oke, cukup sampai itu aja. Sifatnya itu adalah perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik diharamkan. Yang terakhir, proses. Coba dibacakan proses.
Nah, dikatakan haram atau halal itu tergantung. Ini termasuk prosesnya. Misalnya, buah nanas itu halal atau haram? Halal. Kalau prosesnya mencuri, berarti berubah jadi halal. Kemudian, babi itu halal atau haram? Haram. Babi itu kalau disembelih dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, jadi halal enggak? Enggak. Nah, dia itu tetap haram karena zatnya itu haram ya. Kemudian, apa lagi ya? Ayam, daging ayam itu halal atau haram? Halal. Nah, kalau ayam tadi didapat dari hasil mencuri, jadi haram atau halal? Haram, haram ya. Nah, itu tergantung tiga itu. Ini tidak bisa terpisahkan. Satu karena zatnya, yang kedua karena sifat, yang ketiga karena proses. Nah, dari ketiga ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya? Kan kita itu kan apa giginya itu pernah kan? Ya. Kan keluar darahnya. Ya. Jiblok. Apa darahnya itu kalau kesedot ke mulut itu maksudnya halal atau enggak? Nah, yang kaki itu tidak mana ya? Tidak apa-apa. Diperbolehkan, maksudnya itu kan tidak sengaja, nggak mungkin kan kita menyedot darah kita sendiri kayak gitu. Nah, setelah ini kalian akan berdiskusi, memecahkan suatu masalah. Memecahkan suatu masalah yang intinya adalah menetapkan hukum halal dan haram. Ustazah kasih pertanyaan lagi coba. Misalnya kambing, itu halal atau haram? Halal. Kalau kambing ketabrak mobil mati neng jalan terus mau beleh, itu hukumnya halal atau haram? Haram ya. Kemudian, selanjutnya kalau kalian semuanya sudah paham tentang zat, sifat, asal dan proses, nah saatnya untuk berdiskusi mengenai suatu masalah. Silakan nanti berkelompok membuat jadikan 3 kelompok ya. Satu kelompok isinya 5. Nanti mejanya bisa digabungkan. Silakan nanti dikelompokkan sesuai mencari sendiri-sendiri mulai dari sekarang. Boleh pindah yang ke sana kelompok 1, ini kelompok 2, situ kelompok 3. Ya silakan salah satu mengambilkan. Ayo silakan. Ambil saja. Langsung. Dilihat. Siapa yang dapat masalah 1? Nomor 1 siapa? Dapat nomor berapa? Nomor 2. Siapa yang dapat nomor 3? 3. Nomor 1. Silakan namanya ditulis. Kemudian itu ada masalah. Silakan dicari hukumnya, kemudian alasannya dan sebutkan dalilnya. Boleh dicari di LKS ataupun juga nanti boleh mencari di sini ya. Kalau nggak ada ya, boleh cari di sini. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Silakan dibaca, kemudian dikerjakan. Sudah? Kamu nyarinya misalnya dalil, kamu dapat apa? Babi. Apakah boleh Oh, dalil makan babi saat keadaan darurat? Makan Kan babi saat keadaan darurat. keadaan darurat.
Apa itu makan itulah. Karena bangkai hewan yang sudah mati. Atau sudah Artinya doang enggak apa-apa, artinya aja. Al-Baqarah ayat artinya panjang atau pendek? panjang. Panjang. Kamu dalil tentang apa? Dalil ya, ditulis dalil. Salah ya wis ditulis. Kalian piye? Dalil harta curian itu yang digunakan untuk sedekah aja. Sekarang kita akan mau presentasi terlebih dahulu. Siapa yang ingin nomor 1 pertama? Yuk, kelompok 1 silakan maju. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yuk dibaca. Masalahnya, masalah dalam suatu perjalanan pulang dari mencari ikan di tengah lautan, Fikri melihat seekor ayam kampung yang selalu Silakan disimak dulu. tanpa pikir panjang. Kursinya ada depan. Mengambil jaring dan mengambil bangkai ayam tersebut. Dalam hal Fikri mengatakan bahwa ayam ini masih segar dan tidak berbau sehingga dia berpikir masih bisa dimakan. Sesampainya di rumah, bangkai ayam itu kemudian dimasak dan dimakan. Lauk makanan. Pertanyaannya, apa hukum ayam tersebut? Sebutkan alasan dan berikan dalil. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Alasannya? Alasannya karena bangkai hewan yang sudah mati atau sudah tercebur ke laut dalam dan dimakan. Ya, dalilnya? Dalilnya dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, masalahnya adalah tentang apa tadi? Kelompok 1 tadi? Tentang Bangkai. Ingat, yang bangkai yang boleh dimakan adalah yang ikan dan belalang yang di laut. Nah, kalau ayam itu bukan termasuk hewan laut, nah bangkainya tetap haram walaupun dia matinya di laut. Kemudian kelompok 3. Adalah seorang pendaki gunung. Keluar masuk hutan adalah hal yang sudah biasa baginya. Tapi dalam hal pendakian terkadang memakannya. Hukumnya apa? Halal. Karena Dalam keadaan darurat. dalilnya Surat Al-Baqarah ayat 173 artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena Nah, terima kasih untuk kelompok berapa ini tadi? 3, tepuk tangan. Nah, apa yang disampaikan itu betul. Kalau kamu kok ternyata tersesat di hutan nggak menemukan apa-apa kecuali babi, kemudian kamu makan, itu hukumnya apa? Halal, boleh. Asalkan itu hanya untuk mencukupi saja. Tapi kalau kamu nggak ngapa-ngapain kok makan babi, itu baru haram. Terakhir, kelompok kedua, silakan maju. Bagaimana status harta curian yang digunakan untuk bersedekah atau berbagi tersebut? Berikan alasan dan sebutkan dalilnya. Kecil diskusi, hukumnya haram. Kenapa? Karena uang yang disedekahkan oleh Fikri dari hasil mencuri. Dalilnya? Dalilnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 267. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, hasil mencuri kayak tadi proses, ini termasuk prosesnya. Uangnya halal, tapi carinya mencuri walaupun untuk sedekah, zakat, sedekah. Kalau dia untuk gunakan untuk atau cara memperolehnya itu dengan cara yang haram, itu hukumnya hartanya itu tetap haram. Yuk, tabuk 1. Tabuk 1. Tabuk 1. Beat 1. Beat 1. Beat 2.
fitri. Oke, teman-teman masuk ke kuis. Ustazah ingatkan lagi, halal itu adalah sesuatu yang diizinkan oleh syariat Islam. Kemudian haram itu adalah yang kebalikannya, tidak diizinkan. Dasar hukumnya ada 3. Yang pertama, Al-Quran, hadis, sama ijtihad. Kemudian sebab-sebab halal dan haram itu ada 3. Halal karena zat, sifat, sama proses. Nah, kalau sudah tahu semuanya, tadi hasilnya sudah betul semuanya, sudah bagus. Nah, artinya kalian sudah mengetahui. Kalau sudah mengetahui, artinya harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kamu menemukan pensil dan itu bukan milikmu, berarti pensil itu hukumnya haram, nggak usah diambil. Kalau kamu menemukan makanan kok di meja bukan milikmu, berarti makanan itu, kecuali kamu tahu, ini milik siapa, tak makan boleh ya. Kalau sudah boleh, itu baru halal. Nah, kali ini silakan, ini adalah soal. Silakan dikerjakan. Kuis makanan halal dan haram. Nah, nanti cara menjawabnya adalah silakan diacungkan. Kalau A berarti 1, kalau B 2, kalau B berarti 2, kalau C berarti 3. Ini untuk mengukur kepahaman kalian tentang halal dan haram. Cerdas cermat, halal dan haram. Sudah siap? Sudah siap? Mas Aufa sudah siap belum? Sudah ya. Soal yang pertama dilihat. Datang di channel Cerdas Cermat. Kali ini kita akan menjawab kuis tentang makanan halal dan haram. Kamu akan diberi 20 pertanyaan. Tiap pertanyaan, kamu akan diberi waktu 10 detik untuk menjawab. Mari kita mulai. Awas, hati-hati. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe. Soal ke-1. 1. Syarat makanan yang kita makan adalah Dilihat, diperhatikan. Awas, 2 syarat makanan yang kita makan. Syaratnya apa? Sebentar. Yuk silakan angkat tangan. Angkat tangan dulu. Gini dulu. Dikepalkan dulu kalau sudah. Nah, kepalkan dulu ya, baru tahu hasilnya. Nanti silakan dicatat berapa salahnya atau betulnya. Semuanya? Hitungan 3, 2, 1. Nggak boleh berubah. Ya, jawabannya adalah B. Soal berikutnya dicatat. Kedua. kamu apa pengertian dari halal? Langsung. Jawabannya adalah A. Soal ketiga. berikut ini yang termasuk ciri-ciri makanan halal adalah Angkat tangan dulu. Yuk, sudah? Sudah? Yuk silakan dibuka jawabannya. Tidak boleh berubah. jawabannya adalah B. Ya. Soal berikutnya. Manakah hewan yang haram dimakan? Gampang. Silakan sebutkan jawabannya. Jawabannya adalah B. Soal kelima. Di antara hal yang menyebabkan daging binatang yang dihalalkan dikonsumsi dapat menjadi haram adalah Sebutkan jawabannya. Halal yang dimakan binatang ya. Jawabannya adalah jawabannya adalah C. soal selanjutnya. Yang dikategorikan dengan makanan yang halal dalam agama Islam adalah Sebutkan jawabannya. jawabannya adalah C.
racun. Makanan Oke. yang dilarang dimakan menurut syariat. Soal ketujuh. Ketujuh. Binatang ini haram dimakan karena Oh, aku juga. Apa ini? Sebutkan jawabannya, Cica. jawabannya adalah C. Nomor 8. Minuman di bawah ini yang haram untuk dikonsumsi. Haram. Gampang. Ya. Jawabannya sebutkan. Oke. Jawabannya adalah Soal ke-9. suatu hari kambing Pak Soman ditemukan mati di kandangnya, nampak bekas gigitan di lehernya. Dalam hal ini status kambingnya Pak Soman adalah Mati kemarin. Jawabannya sebutkan. Mati kemarin. Sebutkan jawabannya. Ayo, ayo, Alfa. jawabannya adalah Terakhir. Soal ke-10. mulai dikonsumsi oleh umat muslim, maka hukumnya adalah Gampang. Jawabannya sebutkan. jawabannya adalah Nah, coba sebutkan. Ada yang betul 10? Betul 9? 8? Dulu, tabuk 1. Tabuk 1. Duduknya yang benar, dirapikan. Dirapikan. Kalau sudah, kita akan simpulkan dulu bersama-sama untuk pertemuan kali ini. Makanan halal itu adalah makanan yang Diperbolehkan, boleh dikonsumsi. Yang haram yang tidak perbolehkan. dasar hukum halal haram. Satu. Yang kedua. Yang ketiga. Kemudian sebab-sebab halal dan haram karena. Yang kedua. Yang ketiga. Nah, dari pemaparan Ustazah kali ini, adakah yang belum paham? Ada yang belum paham? Atau sudah paham semuanya? Insya Allah, karena materinya gampang, mudah ya. Nah, itu tadi yang Ustazah sampaikan, yaitu tentang haram dan halal. Kemudian untuk materi yang akan datang, insya Allah masih melanjutkan tentang halal dan haram terkait dengan sikap, penerapan sikap. Nah, sebelumnya yuk rapi-rapian. Rapi-rapian. Kita tutup dengan berdoa. Sikap berdoa. Doa selesai belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas banyak salahnya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.